surga, terima kasih. Kami ucap syukur kepadamu di ibadah pagi hari ini. Karena kasih dan anugerah-Mu yang besar, kami boleh ada, kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Datang kepadamu sebagai rasa syukur kami karena penyertaan Tuhan atas kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberikan pekerjaan, diberikan berkat-berkat yang secara jasmani maupun secara rohani, secara spiritual maupun secara natural. Kami bersyukur dalam keadaan apapun di setiap musim kehidupan kami. Tuhan tetaplah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus tetaplah Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Pemeliharaan penyertaan Tuhan luar biasa. Terima kasih untuk semua Bapa. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Suyang, Hel, dan juga Mega. Dan terima kasih buat siapa ya, Caroline? Oke, Indonesia. Terima kasih tim PW. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini saya kasih tema atur saja Tuhan. Apa temanya Bapak Ibu? Atur saja Tuhan. Udah. Kata orang dunia sana, kalau gitu kamu tuh nggak punya inisiatif. Kalau segala sesuatu yang harus serahkan ke Tuhan, dikit-dikit ke Tuhan, nah itulah konsepnya orang dunia. Tetapi bagi kita orang percaya kepada Tuhan, bahwa setiap momen, setiap kejadian dalam kehidupan kita itu Tuhanlah yang telah merencanakan dan mengaturnya. Kita tinggal menjalaninya saja. Atur saja Tuhan. Belajar mempercayakan kehidupan kita sepenuh dan seutuhnya kepada Tuhan. Kalau percaya Tuhan, 100%, 100% percaya. Jangan lagi percaya kepada yang lainnya. Next. Kenapa? Nah ini, Bapak Ibu saya percaya bahwa dalam kehidupan kita ini, kita sering merencanakan banyak hal. Siapa yang di sini yang tidak pernah punya perencanaan dalam kehidupannya? Ya hidup ini meskipun tadi sudah dikasih tahu kan Pak Pendeta sendiri bilang, atur saja Tuhan. Jadi saya tidak perlu merencanakan dong kehidupan ini. Enggak juga begitu ya Bapak Ibu ya. Semua kita harus punya rencana. Kalian kita mau datang ke gereja aja udah punya rencana dari kemarin. Atau minimal tadi pagi udah mempersiapkan diri. Ya kan? Itu saya mau ke gereja. Tujuannya satu, datang beribadah kepada Tuhan. Nah sama juga dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sering membuat banyak rencana. Saya sendiri juga punya banyak rencana. Ya kita merencanakan pendidikan. Ya bagi orang tua pasti merencanakan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Meskipun mungkin dulu orang tua kita tidak bisa memberikan pendidikan terbaik buat kita. Tetapi hari ini ketika kita belajar bahwa kita juga harus merencanakan pendidikan. Ya, kalau orang tuanya, saya jumpa banyak ya teman-teman ya. Kalau orang tuanya tanda kutip uneducated oleh karena situasi keadaan, bahkan ada yang belum bisa atau tak bisa membaca, tapi membaca uang bisa. Dia merencanakan yang baik buat anaknya. Dia ingin katakan begini, papa atau mamamu dulu tidak bisa kuliah, tidak bisa sekolah tinggi karena keadaan ekonomi yang luar biasa parah. Ya kan? Nah, pasti tidak akan mengulangi hal itu dan tidak juga menyalahkan orang tua karena memang situasinya tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Pasti merencanakan pendidikan. Setelah punya pendidikan harus ada pekerjaan, ya kan? Punya pendidikan yang baik pasti ingin punya pekerjaan yang baik juga. Pekerjaan yang baik itu bagaimana? Minimal gajinya di atas UMR, kira-kira gitulah. Fresh graduate mungkin baru dengan gaji UMR. Setelah bekerja ingin punya keluarga, berkeluarga. Nah sama, ya kan? Seperti kami, seperti saya misalnya merencanakan itu semuanya nanti. Kalau anak-anak sudah selesai pendidikannya,
bekerja pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu sangat relatif ya Bapak Ibu. Ada pekerjaan yang baik dia menjadi bekerja di perusahaan, ada yang pekerjaan yang baik dia mungkin buka usaha sendiri, jatuh bangun. Jadi kalau buka usaha sekali gagal jangan menyerah, 2 kali gagal jangan menyerah, 3 kali gagal jalan terus, fokus sampai akhirnya kegagalan itu tidak lagi menghinggapi kita. Karena kata salah seorang tokoh atau ekonom hebat, kalau ingin sukses itu maka masing-masing kita harus menghabiskan jatah kegagalan masing-masing kita. Jangan lihat orang hari ini berada di puncak. Jangan lihat hari ini Pak Prabowo itu sudah jadi presiden. Ya kan? Berapa kali gagal dia mau jadi presiden. Meskipun dia mungkin hari ini presiden, kemarin dia baru datang ke Pontianak loh. Karena situasi kita di Kalbar yang darurat. Darurat asap. Ya kan? Kebakaran. Kalau lihat itu, ini apakah karena ulah doa orang Kristen supaya menyala katanya. Benaran Kalimantan itu menyala. Membara. Kalau dilihat dari satelit itu, merah semua. Wilayah Indonesia. Kadang kita malu juga sama negara tetangga. Saya kurang lebih 3 minggu yang lalu ke Sirian, Bapak Ibu. Tahu Sirian Bapak Ibu? Malaysia, Kuching, nggak jauh dari batas kita Entikong. Ya, saya ke kampung, satu kampung namanya Mongkos. Ya, nah di kampung itu ada bekas paraku dulu, katanya askar Indonesia tuh nembak orang Malaysia. Di rumah betang yang panjang, masih bekas segala lubang pelurunya, segala macam-macam. Terjadi korban di sana. Saya ke sana Bapak Ibu melihat nggak ada nggak ada kejadian kebakaran macam-macam. Sungainya masih jernih, bersih. Hanya di kampung itu bisa ada tempat daya wisata. Dan jalan sepanjang, ya kita tidak membandingkan, boleh dong kita menceritakan yang baik. Ya, dan itu bagus. Di daerah Mongkos itu dari Entikong kurang lebih 15 sampai 20 menit lah. Dan ada jalur orang Indonesia sering datang ke kampung itu kalau pas gawai. Ya. Nah, Bapak Ibu di sana enggak? Mereka juga memperhatikan setiap ucapan presiden kita yang salah, hafal mereka. TikTok yang lagi hit di Indonesia, di Kalbar, tahu mereka. Ya. Saya kadang-kadang merasa gimana gitu ya, kita orang Indonesia malu juga gitu kan. Apalagi dia bilang, kan presiden pernah salah jumlah angka ya. 10 tambah 6 sama dengan berapa? 10 tambah 6, 17. Kan itu, tahu mereka. Aduh, malu juga saya bilang. Oke lah Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita hal-hal yang negatif itu cepat menyebar. Hal-hal yang positif agak susah disebarluaskan. Nah, kemudian kita merencanakan pendidikan, keluarga, dan juga bahkan untuk pelayanan. Saya nggak tahu Bapak Ibu ingin punya pelayanan apa. Saya sedang merencanakan satu pelayanan, suatu hari nanti saya akan ceritakan lah ya, tahun depan. Ya, saya pikir saya ini seorang pendeta juga, udah lama orang taunya kalau di luar itu pendeta, ya kan, tentu harus selalu pelayanan di mimbar ya, pelayanan sosial kayak tadi 17 Agustus itu, ya bagus, idenya juga kreatif, kasih, ya kan, ojol, diundang saya kira itu, pasti sudah datang dikasih berkas, berbagi berkat. Nah, namun kenyataannya tidak semua berjalan sesuai dengan harapan. Ketika rencana gagal, banyak orang menjadi takut, kecewa, bahkan kehilangan arah. Orang gagal sekali udah takut, kecewanya sama Tuhan lagi, sama gereja gagal, katanya ikut Tuhan,
Kita doa pasti dijawab. Benar dijawab Bapak Ibu. Jawaban doa itu ada 3. Jawab langsung iya, Tuhan bilang tunggu, atau tidak dijawab sama sekali. Itu jawaban doa. Karena kamu berdoa salah kalau nggak dijawab. Ya kan? Ada yang kecewa demikian. Tetapi dalam Amsal 3 ayat 5, Amsal pasal 3 ayat 5, apa kata firman Tuhan? Kita baca 1, 2, 3. Percayalah kepada siapa? Tuhan dengan, katakan percaya dengan segenap hati, kasih tahu kiri kanan. Percaya dengan segenap hati, jangan setengah hati. Apalagi percaya dengan tak punya hati. Iya, dengan segenap hati kemudian, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tahu nih, buat kesimpulan sendiri, buat persepsi sendiri, buat kesimpulan sendiri, berargumen sendiri. Dia memang begitu katanya. Mana Tuhan mau tolong kita, dia hanya tolong orang-orang tertentu saja. Langsung buat kesimpulan. Itulah pengertian diri sendiri. Kemudian ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu. Tahu laku gak? Akui Tuhan dalam segala tindakan kita. Hari ini kita bisa datang beribadah, kita bisa bersama-sama keluarga kita datang berbakti kepada Tuhan. Akui dia karena dialah yang memberikan berkat tersebut kepada kita. Coba kalau hari ini Tuhan tidak izinkan, karena asap aja langsung batuknya dan sakit penyakitnya banyak yang muncul kembali misalnya. Kan? Seperti itu. Nah, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ketika kita bisa mengucap syukur, mengakui apapun yang Tuhan berikan, pasti Tuhan akan meluruskan jalan kita. Percaya kepada Tuhan itu berarti apa? Mengandalkan Tuhan lebih dari kemampuan kita sendiri. Yang kedua, percaya meskipun belum melihat jalan keluar. Hari ini hadapi masalah apa Bapak Ibu? Apa yang hari ini kau hadapi? Mungkin keluargamu, saudaramu, siapapun. Pergumulan dalam kehidupanmu, bisnis, usaha, kok kayaknya enggak ada baik-baiknya, kira-kira gitu ya. Ada tantangan, tapi percayakan. Hari ini ada sakit mungkin, tapi kamu masih bisa ibadah. Itu juga adalah hal yang luar biasa. Tuhan sedang memberikan kekuatan, memberikan satu pembelajaran di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus mengandalkan dia sepenuhnya. Menyerahkan masa depan kepada Tuhan. Masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Masa depan orang-orang yang kita kasihi. Saya akan kesaksian nanti Bapak Ibu. Semuanya itu tidak ada yang kebetulan dan itulah yang Tuhan atur. Iman bukan berarti mengetahui semua jawabannya, tetapi percaya kepada dia yang memegang jawaban itu. Bahwa ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, itulah iman. Suatu hari Tuhan akan menyatakan itu dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya mengapa kita sulit percaya? Kadang-kadang ini yang membuat kita, ada orang yang tanda kutip sok-sok pinter mengajarin Tuhan. Sehingga dia gak percaya. Banyak hari ini Bapak Ibu, di awal ya percaya sungguh-sungguh. Tapi di akhirnya ketika ada masalah, ada apapun, mulai dia dengan caranya sendiri, mencari jalannya sendiri, sehingga masuk dalam jebakan si jahat. Dengan bertanya, dengan mengandalkan dan juga tanda kutip itu mengandalkan orang lain itu. Sama dengan menyogok orang lain. Ya kan, supaya dapat permasalahannya dapat segera diatasi. Nah, banyak orang sulit menyerahkan hidupnya kepada Tuhan karena ingin mengendalikan semuanya sendiri. Dia ingin tahu kalau udah selesai, karena aku hebat, karena pendidikanku hebat, karena uangku banyak, karena macam-macam. Lalu takut akan masa depan, terlalu mengandalkan logika dan kemampuan sendiri. Kadang-kadang orang pintar itu, saya senang nih ada teman-teman nih, kalau yang ikut komsel saya itu, orang-orang yang rendah hati. Saya sudah memperhatikan juga di gerejanya. Kalau yang orang yang logikanya jalan yang panjang jalan itu, kadang-kadang nggak mau ikut komsel, heran saya. Ya, ini teman-teman terus terang aja. Saya di komsel itu kalau saya posting, saya itu kan katanya komsel itu akan diupdate
foto-fotonya, tapi saya lihat kayaknya tadi belum ada foto komsel ya. Harusnya update lagi foto-foto komsel itu. Nah teman-teman yang tanda kutip tadi logikanya panjang itu, mengandalkan logika, enggak mau komsel. Untuk apa komsel? Buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang macam-macam. Apa yang didapat di komsel? Komsel itu ada 2K. Komsel dan konsumsi katanya. Kalau sudah soal konsumsi, pada nggak mau jadi tuan rumah. Tahu gak Bapak Ibu, ketika kita komsel menjamu teman-teman itu yang datang kepada kita, nggak akan pernah sia-sia. Dan saya membuktikan, kalau di tempat kami ada anggota komsel yang nggak bersedia, udah ke rumah saya aja, ya, ke rumah kami aja. Ada teman-teman yang punya acara, kami juga ada komunitas-komunitas lain, para pendeta hamba Tuhan, nggak punya apa, udah ke tempat saya aja. Saya juga punya komunitas olahraga, apapun, udah datang ke rumah saya aja, kita makan sama-sama. Kadang-kadang repotnya ada juga, itu habis uang, habis tenaga juga untuk bereskan itu makanannya, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang saya nggak tahu istri sering ngeluh enggak juga sih dia ngeluh, senang juga dia. Hampir tiap minggu di rumah kami selalu ada pertemuan. Anak-anak juga tahu, udah paham itu. Anak saya yang nanti saya ceritakan, dia yang paling biasanya, papa ini tiap kali bawa orang terus. Ya kan? Karena apalagi saya fasilitasi kalau ke rumah itu. Nanti yang mau berolahraga ada 4 macam sekarang olahraga aja ada di rumah itu, ya. Ada yang macam-macam lah. Ya kan, ada yang suka karaoke lah. Ya kan? Nanti menghabiskan waktu 3-4 jam, biasa sampai jam 11. Sampai hari ini sih tetangga belum ada yang komplain sih. Dan belum ada, atau enggak berani kali dia. Ya, bahaya bersandar kepada pengertian sendiri. Saat kita hanya mengandalkan diri sendiri, mudah khawatir, cepat panik. Kalau mengandalkan pengertian sendiri ini, saya lihat nih saat kita hanya mengandalkan diri sendiri, mudah khawatir, cepat panik. Kalau 2 ini biasanya sering saya jumpakan di istri saya. Cepat panik. Ibu-ibu biasa gitu ya. Kalau udah apa-apa langsung panik. Salah satu contoh misalnya kompor gas. Kalau kompor gas sudah bau misalnya sekitar itu, langsung panik, langsung enggak berani. Padahal nggak ada bahaya, nggak apa-apa. Selagi nggak ada api di mana-mana, ya kan? Ya. Semua itu tak boleh cepat panik, Bapak Ibu. Nah, Bapak-bapak juga yang punya keputusan, jangan mengambil keputusan yang radikal di saat kita lagi panik atau lagi suasana hati tak baik. Sulit bersyukur, mudah kecewa ketika rencana berubah. Nah, ini kalau orang yang bersandar pada pengertiannya sendiri. Dalam Yeremia 17 ayat 7 juga dikatakan sebetulnya. Itu orang yang terkutuk kalau mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, kita terbatas, tetapi Tuhan tak terbatas. Apa yang terlihat mustahil bagi manusia, tetapi mungkin bagi Tuhan. Nah, jadi kita nggak boleh sepenuhnya mengandalkan pengertian kita sendiri. Boleh nggak kita belajar? Boleh nggak kita mengasah kecerdasan kepada diri kita? Sangat-sangat boleh. Ibu bapak, saya ini nggak pernah berhenti belajar. Meskipun sebenarnya baru saya memahami, dulu ada orang bilang, kayaknya otak saya ini udah penuh. Waktu saya umur 20-an, masa sih, masih bisa. Sekarang ini terasa sekali Bapak Ibu, saya harus menghafal lagu baru aja itu, bolak-balik tidak bisa. Harus dengar lagi, misalnya hari ini sebenarnya mau saya nyanyikan lagu Atur saja Tuhan, hidupku milikmu. Saya mau nyanyikan lagu itu, tapi ternyata lagu itu kata teman bukan lagu yang diciptakan oleh siapa, AI yang ciptakannya. Tapi itu lagi hampir setiap hari juga saya putar di rumah. Kami pagi-pagi biasa kami ada alat multimedia, maksimalkan untuk lagu memuji Tuhan. Ya, jadi di rumah pagi-pagi Bapak Ibu supaya atmosfer rumah kita diberkati Tuhan, putarlah lagu-lagu rohani. Ya, jangan putar lagu apa ya yang tidak memberikan inspirasi bagi kita. Ya, jangan lagu-lagunya yang melo terus yang diputar. Apakah itu lagu Mandarin, lagu Inggris, lagu macam-macam. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan,
dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7, Tuhan mengetahui jalan-jalan kita. Kita tidak mengetahui masa depan, tetapi Tuhan mengetahuinya. Tuhan yang pegang kendali atas setiap langkah hidup kita. Saat kita percaya kepada Tuhan, hati kita tidak dikuasai ketakutan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hasilnya Tuhan pasti memberi damai sejahtera meskipun keadaan belum berubah. Kalau cerita tentang permasalahan, pergumulan, masing-masing pasti punya. Apakah yang khotbah tidak punya pergumulan permasalahan? Saya beberapa hari ini lumayan agak, ya kami itu kerja sibuknya gimana ya, pertemuan gitu loh. Ya misalnya ada agenda jam sekian, kemarin misalnya saya harus ada di ada 4 agenda di hari Sabtu yang harus saya pandai-pandai membagi waktu. Ya, nggak bisa juga nggak hadir, harus hadir. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam kita Bapak Ibu pernah naik pesawat ya? Ada yang belum pernah naik pesawat? Mudah-mudahan nanti cepat. Tapi dalam waktu dekat ini kayaknya banyak pesawat tak bisa mendarat di Spadio karena asap ya. Nah, oke, kita doakan supaya supaya segera turun hujan yang luar biasa memadamkan api. Tapi katanya menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bahwa akan ada El Nino, artinya masih panjang akan kemarau ini. Perkiraannya sampai September. Saya padahal sedang akan merencanakan juga sebuah penerbangan yang lumayan jauh. Ya, mau ke Papua rencananya di bulan September ini. Teman-teman saya dari Manado ada yang bilang kemarin belum bisa mendarat karena ada beberapa maskapai penerbangan meng-cancel pendaratan di Bandara Supadio. Nah, Bapak Ibu, ketika kita naik pesawat, kita kan nggak kenal sama pilotnya, tapi kita yakin. Ada nggak yang nggak yakin bahwa dia akan tiba di tujuannya dengan baik? Ada juga kali ya. Kalau naik pesawat, sekali lagi kalau saya kesaksian naik pesawat ini, ya belum banyak benar sih. Penerbangan terjauh yang pernah kami lewati itu adalah penerbangan ke Israel. Ya, penerbangan dari Pontianak Jakarta, Dubai Mesir, kemudian baru ke Israel. Kemudian kalau di Asia ya pernah penerbangan juga sampai di Jepang atau di Cina. Nah itu, tapi kami nggak pernah tahu siapa itu pilotnya. Siapa yang mengendalikan pesawat ini? Ya percaya aja, naik pesawat. Nah seperti itulah kira-kira kehidupan kita. Ya, ketika kita naik bus juga kadang kita nggak kenal sopirnya yang bawa kita ke Kucing, yang bawa kita kemana. Kita yakin dia bisa menjalankannya. Nah inilah kira-kira ilustrasi kehidupan. Demikian juga hidup kita tidak memegang kendali kehidupan. Tetapi kita percaya kepada Tuhan yang memegang kendali tersebut. Nah Tuhan menetapkan langkah kita. Dalam Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan memimpin arah hidup kita. Tuhan membuka pintu yang tepat. Tuhan menutup pintu yang salah. Tuhan tidak pernah terlambat. Bapak Ibu ada sebuah foto, boleh ditampilin dong fotonya. Ini yang saya mau ceritakan kepada kita dalam waktu dekat, tahu salam lama. Nah, foto ini apa? Yang satunya loh, yang satunya. Lihat yang ada platnya. Bapak Ibu, platnya itu apa? Plat motor ini? Hah? N 58, jangan dipasang togel ya. Ini masih udah ibadah rajin ke gereja komsel, masih pasang togel lagi. N5845YM. Nah, Bapak Ibu tahu N itu platnya apa? Ada yang tahu plat N itu mana? Daerah mana? Anak muda, ayo cari searching. Plat N itu di mana? Plat itu di Malang, Bapak Ibu. Kota Malang. Nah ini motor ini saya beli sekitar bulan Februari Maret
saya lupa tepatnya. Motor sembarangan aja beli di showroom motor bekas. Saya tuh nggak ngeh pakai plat N. Dan ternyata Bapak Ibu, saya baru kemarin dengan istri bulan tanggal 4 ya, tanggal 2, 3, 4 kami ke Malang. Saya sama istri dan mengantar anak kami kuliah di Malang. Kebetulan apa ya di situ ya? Dan anak kami kuliah di Kota Malang. Kota Malang itu platnya N. Saya ingin cerita, anak kami nomor 2 itu ketika diposting lagi waktu dia masih kecil, masih bayi. Karena lengkap foto anak saya Joyce itu dari bayi sampai hari ini tuh masih ada. Jadi saya suka dokumentasikan. Dokumentasinya taruh di medsos. Nanti ada kenangan. Nah, dia kuliah di Malang. Apa tadi Alkitab katakan yang sebelumnya itu Tuhan menutup pintu yang salah. Tuhan membuka jalan pintu yang benar. Tuhan memimpin arah hidup kita. Tuhan membuka pintu yang tepat. Tuhan menutup pintu yang salah. Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Kembali ke foto tadi. Foto saya agak lumayan bagus sih ya. Itu pakai motor jadul. Kenapa saya suka motor ini? Ini motor tahun 91. Astrea. Ya, tahun 1991. Hidup saya sangat miskin, paling miskin waktu itu. Mau beli sepatu aja tak mampu di tahun 91 itu. Di kampung masih. Motor ini sudah diproduksi. Kalau lihat orang pakai motor ini zaman itu, wah keren. Ya kan? Ya, keren. Akhirnya saya beli karena saya lihat Pak Wakil Gubernur kita, Pak Krisantus Kurniawan, pakai motor juga model kayak begini. Tapi dia punya lebih tua, tahun 89. Ya. Nah, kemudian saya beli ini sembarangan aja. Tadi itu saya bilang, saya nggak perhatikan plat N. Ini ternyata motor dari luar di Jawa sana. Dan saya kembali kami ke Malang kemarin dan bawa anak kami kuliah di salah satu universitas, masuk ranking 9 atau 8-9 secara nasional, ya. Karena peringkat universitas itu 10 besar itu rata-rata dihuni oleh universitas terbaik itu oleh universitas negeri, ya. Salah satunya adalah Universitas Brawijaya. Nah, anak saya ini sudah melanglang buana tanda kutip ya, dia ada persiapan mau kuliah di kampus yang baik lah. Ya, jurusan juga jurusan yang tentu baik. Nah, di awalnya dia ada ceritakan salah satu yang dia pilih adalah bioteknologi, jurusannya itu. Jadi bioteknologi itu nanti yang ceritanya belajarnya macam-macam. Dan dia waktu itu cerita, saya mau ambil bioteknologi di UB, sering cerita sama kami. Tapi dalam perjalanannya saya bilang kamu coba tes dulu di universitas yang terbaik, UI, UGM atau Undip. Dia tes di UI tidak lolos, dia tes di Undip nggak lolos. Akhirnya kami punya rencana, sudahlah nggak lolos di situ, ya sudah agak tanda kutip give up. Dah kamu masuk aja di Yogyakarta, di kampus yang lumayan bagus, kampus swasta juga. Sudah daftar ambil fakultas hukum, saya senang juga. Ya dia mau ambil fakultas hukum. Kami sudah daftar, dia sebetulnya udah meng-apply di Atmajaya itu sudah 2 kali. Jadi karena pertama dia sudah diterima, tapi dia masih mencoba di Undip, tidak lolos, tidak diterima. Kemudian kami bayar, pas pulang kampung itulah dia minta segera dibayarkan. Kami pulang kampung kemarin ke kampung istri, dalam perjalanan tuh harus dibayar katanya. Bayarlah yang di Atmajaya, kurang lebih ya lumayan juga habisnya. Udah bayar kos, bayar uang masuk. Ternyata setelah kami bayar itu sudah siap, ceritanya di kampung dia akan kuliah di Jogja. Kami pun sudah siap juga akan berangkat ke Jogja. Lalu ada informasi terbaru, Brawijaya masih membuka karena banyak yang jalur mandiri tidak mendaftar kembali karena IP atau uang pangkalnya itu lumayan besar.
Nah, ada info itu dari teman kami, saya suruh anak saya, coba kamu masuk lagi di Brawijaya. Nah, waktu dia masukin itu ternyata dia diterima. Tapi dia kaget, ternyata uang pangkalnya lumayan besar. Tapi saya sendiri sebenarnya tidak terlalu kaget, udah mempersiapkan itu semuanya. Tapi biarkanlah anak-anak itu merasakan bagaimana kekhawatiran orang tua mempersiapkan pendidikannya. Inilah yang kami rencanakan. Nah, ternyata plat motor saya tadilah yang sudah jadi tanda bahwa dia akan kuliah di Brawijaya di Malang. Gak ada yang kebetulan. Tuhan menutup pintu yang salah, dia membuka pintu yang tepat. Dia menghindarkan dari yang lain. Saya sih nggak tahu ya, meskipun harusnya anak saya di Atmajaya juga oke, ya kan. Nah, tapi dia hari ini sudah kuliah di Brawijaya dan salah satu kampus terbaik masuk ranking 10 besar di Indonesia, dan informasinya katanya jurusan dia punya itu bioteknologi itu masuk peringkat lumayan bagus secara internasional, ya, masuk di 300 sekian puluh ribu 300 terbesar. Nah, itu Bapak Ibu saya ingin sampaikan. Nah, tetapi ada satu pepatah dulu, coba pepatah itu boleh tampilkan ini. Nah, Bapak Ibu, ini pepatah zaman dulu dan ini masih saya pegang yang di atas, kalimat di atas. Coba baca 1, 2, 3. Stop, itu dulu. Enggak ada yang bisa baca kuat ya. 1, 2, 3. Setuju enggak Bapak Ibu? Kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa. Dan itu saya pegang dulu. Saya dulu lihat ada orang bisa berbahasa Inggris. Wah, hebat dia bahasa Inggris. Apalagi di zaman tahun 90-an loh, ya kan. Lihat orang bisa speak English every day, ya kan. Speak English with bule gitu kan. Wah, senang sekali. Dalam hati saya waktu di gereja, satu hari saya pun harus bisa berbahasa Inggris. Wah, gitu. Kemudian ya kan, dalam perjalanan selesai, dah berkeluarga, lihat orang bawa mobil. Cish, kita pakai motor, kena dia ada airnya itu kena basah, kena cipratannya kan, kita jadi basah kan. Satu hari saya pasti juga bisa punya mobil, ya kan. Nggak kepikir mobil bisa lebih dari satu juga kan. Lalu lihat rumah orang, saya sering jalan di Suprapto. Bapak Ibu ada yang tinggal di Suprapto enggak sih ini? Jalan Suprapto. Rumahnya kan kecil-kecil ya, paling kecil harganya 5M kan. Satu hari saya bilang saya juga bisa kali ya punya rumah. Ya kan boleh dong hayal yang tinggi-tinggi. Ya setengahnya juga dapat. Bisa ya kira-kira. Nah, kecuali yang saya enggak bisa itu pergi ke bulan. Karena belum tentu ada bulan itu bisa didaratin ya. Enggak ada niat ke sana. Nah, ini pepatah lama. Kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa. Tetapi ada pepatah Gen Z. Tahu Gen Z Bapak Ibu? Generasi yang lahirnya di atas tahun 95. Ya? Gen Z ini, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Hah? Ini orang pemalas nih. Ini anak-anak ini mau dicuci otaknya nih. Ini artinya nyuruh orang lain dia enggak mau kerja. Ini Gen Z nih, kelahiran 95 ke atas nih. Lebih tua motor saya tuh. Ya. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Lebih parah lagi generasi Alpha. Tahu generasi Alpha kelahiran tahun berapa? Tahun 2010. Nah. Nih, kalau kamu bisa, sekalian kerjaan punya saya. Aduh, hai. Dia lebih malas lagi. Nah, inilah anak-anak kita Bapak Ibu. Ada yang merasakan seperti itu enggak punya anak? Enggak kali ya di sini ya, ini bagus-bagus semua. Ini dia pakai pepatah lama semua di sini nih. Kalau orang lain bisa, saya pun harus bisa. Bapak Ibu yang terkasih, saya jangan kelewatan ya, sampai jam berapa? Lanjut. Nah, oke, saya selesaikan saja, kembali ke topiknya. Nah, bagaimana membiarkan Tuhan mengatur di dalam kehidupan kita? Bagaimana? Ya.
Yang pertama berdoa sebelum mengambil keputusan. Apa keputusan Bapak Ibu hari ini? Ya, tadi saya katakan anak kami mau kuliah itu kami doakan yang terbaik. Ya. Libatkan Tuhan dalam setiap rencana, wajib. Ya. Kemudian membaca firman Tuhan. Jangan lupa, firman adalah petunjuk bagi kehidupan kita. Yang ketiga, tetap taat. Meskipun belum mengerti semua alasan Tuhan, kadang-kadang kita taat saja. Ya. Yang keempat, bersabar. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kemudian refleksi, tanyakan kepada diri bagaimana bagian hidup mana yang masih saya pegang sendiri. Kekhawatiran apa yang belum saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah saya sungguh percaya Tuhan pegang masa depan saya. Kesimpulannya, ketika kita tidak memahami jalan di depan, percayalah kepada Tuhan yang memegang masa depan kita. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam mengatur hidup anak-anaknya. Jika Tuhan memegang kemudi, kita tidak akan takut. Satu kalimat terakhir, karena Tuhan tidak pernah salah dalam mengatur hidup kita. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Haleluya, Bapa di surga, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Hamba selesai menyampaikan firman, karena dalam kehidupan kami ini Tuhan yang atur. Atur saja Tuhan, hidupku ini milik-Mu. Kami merencanakan yang terbaik. Tuhan menyiapkan yang sangat amat baik. Kami merencanakan, tapi Tuhanlah yang ikut menentukan kehidupan kami di selanjutnya. Kami tidak perlu khawatir, kami tak perlu cemas, kami tak perlu takut. Karena Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, yang mengatur seluruh kehidupan kami. Atur saja Tuhan, hidupku ini milik-Mu. Hidupku ini adalah kepunyaan-Mu. Atur saja Tuhan, biarlah hidup kami ini memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu buat firman-Mu pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Kami serahkan.